Kisah seorang ilmuwan fisika. Pada tahun 287 sebelum Masehi, lahirlah seorang bayi yang nantinya akan berpengaruh besar dalam peradaban dunia. Archimedes dari Sirakusa. Ia adalah seorang matematikawan, fisikawan, insinyur, dan penemu asal Yunani yang sangat terkenal. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu, yang menjadi raja di Sirakusa adalah Raja Hero II, sahabat Archimedes sendiri. Selama ratusan tahun, kota kuno Yunani Sirakusa berada dalam situasi perang dengan Carthage. Merasa lelah dengan keadaan ini, pasukan Yunani merasakan ada ketidakcakapan dalam kepemimpinan di Sirakusa. Mereka akhirnya memilih pemimpinnya sendiri, seorang jenderal muda bernama Hero. Kecakapan politik dan taktik Hero membuat dia berhasil mengkudeta pemerintahan dengan cara yang efisien dan halus. Memimpin secara penuh, Hero berhasil menangani perang terhadap musuh-musuh Sirakusa dan akhirnya rakyat Sirakusa memilih Hero sebagai raja. Hero menganugerahi dirinya sendiri sebuah istana dan sebuah mahkota emas. Untuk membuat mahkota ini, Hero menimbang emas murni secara khusus dan memerintahkan seorang pandai besi untuk membuatkannya mahkota berbentuk rangkaian daun salam dari emas tadi. Pandai besi menyelesaikan mahkota itu dan Hero membayar upah pandai besi itu dengan kepuasan. Beberapa hari sebelum proses penobatannya, rumor mulai tersebar bahwa pandai besi itu berlaku curang dengan mencampuri mahkota itu dengan perak. Merasa marah, Hero tetap mencoba bijaksana dengan menyelidiki dulu kebenaran berita itu. Hero merasa hanya satu orang yang bisa membuktikan kemurnian emas mahkotanya, yaitu sahabatnya, seorang ahli matematika jenius bernama Archimedes. Archimedes menerima permintaan Hero, tapi menyelesaikan ini tidaklah mudah. Archimedes frustasi mencari cara. Seperti biasa, Archimedes mencelupkan dirinya ke bak mandi di pemandian umum. Dia menyadari ada air yang meluber keluar saat ia mencelupkan diri ke bak. Archimedes telah menemukan caranya. Dia keluar dari pemandian tanpa menggunakan pakaian, kemudian pulang ke rumahnya dan berteriak, "Eureka! Eureka! Eureka!" kepada istrinya. Metode Archimedes sederhana saja. Air akan memberi daya tekan ke atas sama besarnya dengan volume benda padat yang dicelupkan di air tersebut. Artinya, pertambahan volume air sama dengan volume benda padat. Archimedes meminjam emas murni dengan berat yang sama dengan berat mahkota. Dia mencelupkan kedua benda itu di tempat yang berbeda dengan volume air yang sama dan mengukur pertambahan volume airnya. Mengasumsikan mahkota dan emas murni terbuat dari material yang sama, maka pertambahan volume air akan sama. Tetapi jika benar mahkota dicampuri dengan material lain, maka pertambahan volume air tidak akan sama. Setelah dicoba, ternyata Archimedes berhasil membuktikan bahwa mahkota itu telah dicampur perak dan logam lainnya
oleh si pandai besi. Merasa dikhianati, Raja Hero marah dan menghukum mati si pandai besi. Prinsip Archimedes ini kemudian dirangkum dalam asas Archimedes yang sampai saat ini masih dipakai. Demikian kisah di balik penemuan hukum Archimedes yang ditemukan oleh Archimedes sendiri. Semoga cerita tadi dapat memberikan manfaat dan memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa makan, jaga pola tidur, dan sehat selalu ya. Bye-bye. Pembuktian teori Archimedes. Siapkan 3 gelas plastik, 2 gelas kosong, 1 gelas berisi air penuh. Masukkan benda berat seperti batu ke dalam gelas berisi air. Pindahkan semua gelas. Sisakan 1 gelas kosong untuk meletakkan air yang meluber. Air yang meluber. Pindahkan air dari gelas pertama ke gelas yang masih kosong. Bisa dilihat volume benda padat dengan volume air yang meluber sama. Lalu pindahkan air yang meluber ke dalam gelas pertama. Dan bisa dilihat gelas pertama sudah terisi penuh oleh air yang berada di dalam gelas yang meluber tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Archimedes adalah benar adanya.